Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Sahara dengan NIM 22020850148. Program studi PKK kelas 01, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi saya di bidang usaha tata busana, di mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar manajemen umum. Usaha yang saya observasi adalah Zira Konveksi. Berikut profil usahanya. Bentuk usaha yang dijalankan adalah konveksi dan custom, sementara bidang usahanya termasuk busana atau fashion. Nama usaha adalah Zira Konveksi dengan alamat Jalan Poros Hartako Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, mengenai visi dan misi Zira Konveksi adalah Zira hadir untuk menjadi mitra para penjahit dan membuka lapangan pekerjaan serta menjadi solusi para konsumen akan kebutuhan pakaian yang sesuai dengan keinginan, membuat mereka tampil dengan percaya diri. Dan tujuannya adalah membuka lapangan pekerjaan dan membuat pelanggan tampil percaya diri. Sejarah berdirinya Zira Konveksi. Berdasarkan keterangan pemilik usaha, pada awal berdirinya Zira Konveksi, mereka hanya menerima pesanan dan memproduksi pakaian pesta, kebaya, batik, gamis, blus, dress, rok, dan permak khusus pakaian wanita. Namun, pada saat pandemi COVID-19, yakni pada tahun 2020, Zira Konveksi mulai memproduksi baju PDH hingga saat ini. Berikutnya adalah struktur organisasi Zira Konveksi. Terdiri dari owner yang dipegang oleh Bapak Nandar, kemudian marketing yang tetap dijalankan oleh Bapak Nandar, kemudian admin dipegang oleh orang yang sama dengan bagian produksi. Untuk bagian produksi dipegang oleh Ibu Uli, bagian produksi terdiri dari bagian potong, kemudian jahit, disusul finishing, kemudian bagian quality control. Untuk bagian potong dijalankan oleh 1 orang, bagian jahit 3 orang, finishing 1 orang, dan quality control 1 orang yang sama dengan bagian finishing. Selanjutnya yaitu bagian finance yang dipegang oleh Ibu Ayu. Analisis SWOT Zira Konveksi. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan usaha. Dari sini kita bisa melihat seberapa jauh faktor yang menjadi kekuatan dalam bisnis atau usaha yang sedang dijalankan. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan usaha. Dari sini kita bisa melihat seberapa jauh faktor yang menjadi kelemahan atas usaha yang sedang dijalankan. Yang ketiga yaitu opportunities atau kesempatan usaha. Dari sini kita bisa melihat seberapa jauh faktor yang menjadi peluang dalam usaha yang sedang dijalankan. Dan yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Dari sini kita bisa melihat seberapa jauh faktor yang menjadi ancaman dalam usaha yang sedang dijalankan. Nah, kita masuk pada bagian pertama yaitu strength, yang berarti kekuatan usaha Zira Konveksi, meliputi yang pertama yaitu lokasi yang mudah ditemukan, dan yang kedua yaitu kualitas busana yang dihasilkan sesuai dengan desain. Untuk dokumentasinya bisa dilihat pada gambar yang tertera. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan usaha. Kelemahan usaha Zira Konveksi adalah pesanan yang diberikan pelanggan kadang tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Hal ini terjadi karena jumlah karyawan yang masih kurang. Untuk dokumentasinya bisa dilihat pada gambar yang tertera. Yang ketiga yaitu opportunities atau kesempatan usaha. Kesempatan usaha Zira Konveksi adalah tanggapan masyarakat atau pelanggan sekitar yang baik akan hasil jahitan Zira Konveksi, berbeda dari hasil jahitan yang lain, serta adanya orderan yang menetap. Dari sini, kita bisa melihat seberapa besar kesempatan usaha bagi Zira Konveksi ke depannya. Untuk dokumentasinya bisa dilihat pada gambar yang tertera. Yang terakhir yaitu threats atau ancaman usaha. Berdasarkan keterangan pemilik usaha, pada bagian ancaman mereka merasa tidak ada, karena kalaupun ada usaha lain yang sama, semua telah mendapatkan orderan yang tetap di tempat yang berbeda, khususnya baju PDH.
Berikutnya kita melangkah ke strategi pemasaran Zira konveksi. Dimulai dengan karyawan luar mencari orderan, kemudian masuk ke Zira konveksi untuk proses pemotongan, lalu dibagikan ke karyawan luar untuk dijahit. Selanjutnya kembali lagi ke Zira konveksi untuk proses quality control. Kemudian dimasukkan ke tapada untuk proses bordir ataupun sablon, lalu kembali lagi ke Zira konveksi untuk proses pengemasan. Setelah selesai, maka pesanan siap dikirim ke pelanggan. Nah, setelah kita membahas profil usaha, sejarah berdirinya Zira konveksi, struktur organisasi, analisis SWOT, dan strategi pemasaran, kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu sistem penggajian Zira konveksi. Untuk karyawan luar akan digaji berdasarkan jumlah busana yang dibuat dan dihitung per lembar. Sedangkan untuk karyawan dalam akan digaji berdasarkan keahlian yang dimiliki dan digaji per bulan. Baik, itulah tadi presentasi hasil observasi bidang usaha tata busana yang dapat saya paparkan. Saya meminta maaf apabila ada kekurangan dari saya pribadi. Sekian, saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.